Another day is dawning, a new song on the air. Assalamualaikum teman, ketemu lagi dengan saya Herman. Hari ini saya akan ke rumah pasien lagi, ke rumah Bapak Nawari dan Ibu Satini. Nawari sekarang terbaring lemah di tempat tidur. Makan dan buang kotoran pun harus di atas tempat tidur. Dan saya ada di apotek untuk membeli pispot, karena beliau selama ini jika buang air kecil adalah menggunakan botol dari bekas minuman ringan. Ikutin saya terus ya teman. This is my year. I've been watching closely now, been looking for a sign. And I can feel inside of me that this season is mine. Feels so good to be alive, the sun upon my face. I tell you this will be the year that I will find my place. So look out world, 'cause here I come, I'm coming for you fast. What's done is done, and what's gone is gone, and my future's not my past. It's a new day for me. I feel it in my bones, I feel alive, I am set free. Spotnya sudah ada, kita akan ke rumah Pak Nawari, ikuti saya terus ya. Oke. And nothing in this world will interfere. Feel it in my bones, I feel alive, I am set free. It's a new day for me. Nothing in this world will interfere. Oke teman, sekarang saya berada di rumah Pak Nawari. Ikutin saya terus ya teman, terima kasih. Ketemu lagi dengan saya Herman di channel Apoteker. Sebelumnya terima kasih sudah menonton video ini. Bagi yang belum sholat, silahkan sholat dulu, jangan sampai video ini menyalakan kewajiban kita. Hari ini saya berkesempatan ke rumah Pak Nawari dan Ibu Satini, Ibu ya. Kebetulan beliau ini pasien rutin berobat di rumah sakit tempat saya bekerja. Berobatnya di poli apa Bu? Poli saraf dua-dua ya. Jadi ada cerita nih. Saya itu kan kenal sama bapak ini ya. Nah, jadi sempat berapa bulan tuh beliau ini nggak muncul ya kan. Terus ternyata tiba-tiba itu kok ada anak muda
ngambil obat itu, terus saya lihat atas nama Pak Nawari itu Mas Lukman namanya ya. Nah, saya juga kontak-kontakan sama beliau kan di sini kan. Jadi katanya beliau itu Bapak Nawari ini memang tidak punya anak ya. Ya, memang berdua, hanya hidup berdua ya Bu ya. Lantas saya tanya, mengapa kok tidak pernah kontrol? Terus dia bilang, oh bapaknya tuh ini Mas, terbaring di rumah, kena stroke. Kalau boleh tahu, kena stroke itu gara-gara ini Pak ya, nabrak mobil Pak ya. Jadi kisahnya Pak Nawari ke rumah sakit Bu ya, ngantarin ibu berdua kan waktu itu. Berdua, kebetulan ibu ini kena stroke ya. Kalau Pak Nawari sebelumnya belum kena stroke ya, oh sudah kena, tapi parahnya ini pas habis nabrak mobil itu ya. Pas habis nabrak mobil ya temannya, terus kemudian nabrak mobil dia, jatuh, kemudian sempat dirawat inap ya Bu ya. Sempat dirawat inap, berapa hari Bu kalau boleh tahu? Oh sempat seminggu, terus pulang sudah dalam keadaan sekarang begini ya Pak ya. Sudah tidak bisa ini Pak ya. Lumpuh, sudah memang terbaring di tempat tidur, lumpuh atau terbaring tempat tidur Pak ya. Tapi gimana Pak perasaannya Pak? Enak aja Pak? Jadi kalau begini enak aja katanya Pak Nawari, tapi kalau sudah sakitnya, rasanya itu kayak dibanting-banting badannya ya Pak ya. Pantatnya rasanya kayak dibanting-banting kan gara-gara kelamaan tidur ya. Bahkan lecet kata Mbak Fatima. Jadi Mbak Fatima saya kan kontak-kontakan. Jadi Mbak Fatima ini kebetulan anak angkat beliau. Jadi beliau ini yang menjaga Pak Nawari, dan saat ini kebetulan kan beliau ini kan cuma hidup berdua di sini ya. Begitu. Jadi saya juga mungkin ini sebagai cerita aja. Saya mau bercerita tentang Pak Nawari ini bisa kita jadikan contoh nih untuk anak-anak muda. Jadi walaupun beliau dalam keadaan terbaring begini dan juga otomatis tidak bisa mencari nafkah, tapi beliau ini waktu muda beliau ini rajin bekerja. Jadi apapun pekerjaan di ini Pak ya, dikerjain Pak ya, dari ojek ya Pak ya, Bu ya, jualan. Jadi alhamdulillah keadaan seperti ini yang otomatis tidak bisa mencari nafkah, beliau ini ada aja pemasukan gitu dari warung masih ada ya Bu ya, alhamdulillah ya, ibu yang jualan. Terus juga kontrakan banyak ya, nggak usah kita sebutkan Bu ya, tapi alhamdulillah lah. Bahkan kadang itu sumbangan itu dikasihkan ke Pak Nawari sama Ibu saat ini tuh bahkan dikasih ke orang lain ya. Iya, karena dibagi, karena beliau ini alhamdulillah bercupan cukup lah ya. Nah, jadi mungkin untuk yang muda-muda bisa kita contoh dari kehidupan Pak Nawari. Kalau misalkan muda kita harus bekerja keras, karena yang menikmati itu kita sendiri ya Bu ya. Jadi walaupun keadaan seperti ini, sakit begini ya, beliau alhamdulillah untuk makan ada, bahkan berlebih. Jadi untuk teman-teman, kita harus rajin bekerja ya. Bagusnya Pak Nawari, Bapak ada gengsi Pak ya? Ada gengsi, mau ngojek, mau apa. Itu yang mungkin banyak yang masih orang tuh gara-gara gengsinya atau apanya ya kan, padahal di luar kemampuannya Pak ya. Nah nanti kan otomatis ketika tua itu apa yang dia lakukan itu yang dia tua ya Pak ya. Nah contohnya Pak Nawari ini beli ke sini mungkin nggak bawa sembako Pak ya, cuma nanti saya akan kasih pispot. Jadi saya tuh kontak-kontakan sama Mbak Fatima. Mbak Fatima, Pak Nawari ini kalau kencing gimana? Kan saya tahu nih terbaring di ini. Terbaring ya. Jadi Pak Nawari ini gimana kalau mau kencing? Caranya pakai botol. Udah nanti kita belikan pispot ini. Jadi tadi saya alhamdulillah sedih. Alhamdulillah mungkin beliau terharu ya kedatangan kami Pak ya, memperhatikan Pak ya. Nah ini ya doain, saya cuma minta doa Pak ya, semoga saya banyak rezeki Pak ya, saya juga bisa datang ke rumah pasien ya Pak ya. Beliau ini kebetulan tadi minta tisu ke istrinya untuk diusapkan air mata ya, karena beliau terharu, ternyata masih ada yang perhatian dengan beliau Pak ya. Saya cuma minta doanya aja, semoga saya banyak rezeki, saya juga bisa sering ke rumah pasien lagi, saya bisa bantu pasien lagi Pak ya. Nah ini saya tadi sempat mampir Pak Nawari, saya belikan botol tempat air kencing. Jadi kalau kencing enak Pak, cukup dimasukkan dalam sini aja ya kan, jadi nggak pakai botol lagi ya. Nanti dimasukkan sini, nanti kan enak. Nanti
nanti yang menjaga ibu nanti tinggal buang aja kan Pak ya. Ini mohon diterima Pak ya. Saya minta doanya, semoga saya banyak rezeki dan bisa ketemu pasien lagi Pak ya. Saya tolong diterima. Semoga berguna ya Pak ya. Nah, teman-teman kembali lagi, kita akan mengecek kesehatan Pak Nawari. Setelah beliau ini riwayatnya stroke ya Pak ya. Kalau boleh tahu berapa Pak terakhir Pak tekanannya? 100 berapa? 190, 160 per 80. Jadi terakhir Pak Nawari ini 160 per 80. Jadi sebenarnya yang normal itu adalah antara 110 sampai 120 per 80. Yang tinggi Pak ya. Sudah kapan terakhir Pak tensinya Pak? Sudah 2 bulan ya. Nah, jadi saya datang ke sini, saya akan mentensi Pak Nawari, dan juga saya di sini masih batas tensi aja karena kebetulan profesi saya itu apoteker. Jadi saya cuma bisa mengecek aja, tidak boleh saya memberikan obat karena untuk pemberian obat itu adalah wewenang dari dokter ya Pak ya. Kita coba mengecek kesehatan Pak Nawari, yaitu terutama tensinya. Ini bilang kalau sakit Pak ya, bilang kalau sakit ya. Sudah lama Pak ya, 2 bulan ya. 8 sudah, bulan 10. Bulan 10 terakhir Iya. ya. Wis. Tensi 8 ya. bulan sudah. 138 per 62. Iya. Masih tinggi. Iya. Normalnya 120 per 80. Ya ini 38 per 62. Masih tinggi dikit. Terakhir minum obat kapan, Pak? Kemarin. Oh, kemarin. Hari ini udah minum obat. Kadang mau orang Harus rutin, terus nanti harus konsultasi sama dokter. Nanti dokter yang memutuskan. Dokter penanggung jawab. Kalau dokter penanggung jawab kan dokter etika ya. Jadi beliau yang ini yang memutuskan boleh minum obat tapi tidak. Tapi kalau untuk stroke itu memang harus rutin tiap hari minum obat Pak ya. Nanti saya cek obatnya Pak. Pak Nawari memang ini Pak ya, nggak bisa ini ya, digerakin Pak ya tangannya ya. ya. Oh, gitu. Ini Bisa gerak-gerak, jadi bisa gerak-gerak. ini yang bisa. Oh begini-begini aja. Jadi Pak Nawari ini memang gara-gara stroke-nya ini cuma gerakan tangannya cuma sedikit, cuma bisa begini-begini aja Pak ya. Yang tangan yang bisa. Jadi kalau untuk makan disuapin ya. Suapin Pak ya. Oh gitu. Jadi gini aja ya Pak ya. Yang goyang aja. Goyang-goyang aja ya. Gitu. Ya teman, saya juga akan mengecek dulu saat ini ya karena ini juga pasien rutin juga ya berobat di rumah sakit. Jadi kebetulan yang seperti saya bilang tadi, Bapak Nawari dan saat ini pasien rutin yang sering berobat di rumah sakit tempat saya bekerja, dan memang kita sering ketemu juga ya, cuma akhir-akhir ini memang tidak pernah ketemu. Makanya kedatangan saya tuh ke sini ya. Biasanya tangan mana dulu? Ya, tangannya.
dia sudah mulai turun. 50, 130, 21, 150 per 79, iya tinggi, malah rendah Pak Nawari. 150 per 79, lumayan tinggi Bu, harus minum obat ini. Saya belum minum obat, pantas tinggi. Jadi pas saya pulang dari sini harus minum obat, Ibu segera minum obat ya Bu ya, karena tinggi ya, karena lebih tinggi Ibu daripada Pak Nawari. Oke teman, nah saatnya kita untuk mengecek obat Bapak Nawari dan Ibu saat ini, dan juga sekaligus konsultasi Bu ya. Siapa tahu nanti ada masalah ketika minum obat, nanti ini aja ngomongin aja ke saya, nanti siapa tahu saya bisa memecahkan permasalahan tersebut. Dan juga mungkin sebelum kita mengecek ini, saya akan mungkin menjelaskan. Jadi untuk obat stroke itu memang ada beberapa kombinasi obat. Di antaranya paling sering itu adalah pengencer darah, antikoagulan, terus kemudian statin. Jadi statin itu yang seperti saya jelaskan kemarin di tayangan pertama. Dan juga yang terakhir itu adalah obat tekanan darah ya. Mungkin saya jelaskan untuk kenapa juga sih obat kolesterol itu juga perlu dalam teratur pengobatan stroke. Jadi karena selain pengumpulan darah, jadi ternyata kolesterol ini bisa menyumbat di pembuluh darah. Nah itu yang bisa menyebabkan juga kalau misalkan dia itu tersumbat, itulah yang cikal bakal nanti akan menjadi stroke ya Bu. Ya kita balik lagi, kita akan mengecek. Ini pengencer darahnya, saya lihat diminumnya Bu ya. 1 kali 1 Bu ya. Oke, diminum pagi, saya lihat diminum. Nah ini obat tensinya yang tadi saya jelaskan, salah satu kombinasinya. Semuanya harus dengan resep dokter ya temannya. Oke, ini juga ada tensi, ada pagi dan malam Bu ya. Saya lihat diminum. Sama ini buat sarafnya, biasanya buat neuropatik, kram-kram, nyeri gitu Pak ya. Nah, oke, saya lihat diminum, alhamdulillah diminum. Kesimpulannya adalah Pak Nawari rajin minum obat ya. Terus kita cek lagi Ibu saat ini yang ini ya. Teman, kita akan ngecek obatnya Ibu saat ini. Oke. Nah, obat kolesterol diminum, obat tekanan diminum, oke, pengencer darah. Oke, kesimpulannya adalah baik Pak Nawari dan Ibu saat ini rajin minum obat, alhamdulillah. Cuma Ibu kayaknya tidak minum obat. Mungkin kemarin makanya tinggi, bahkan lebih tinggi dari Pak Nawari. Berarti Pak Nawari rajin minum obat ini temannya. Tuh ya. Jadi Ibu harus, setelah saya pulang harus tugas nih, harus minum obat ya. Nah, terus ini mengecek sudah, berarti kita lanjutkan konsultasi. Jadi ada masalah nggak Pak minum obat Pak? Ketika minum obat, misalkan saya Bapak terasa kok gatal, terus juga mual, muntah, tidak ada ya Pak ya, batuk, nggak ada juga Pak ya. Alhamdulillah tidak ada masalah ketika mengkonsumsi obat-obatan ini, karena memang obat-obatan ini obat-obatan kronis Pak, harus waktu lama diminum ya. Nah, jadi harapan saya harus makin rajin lagi minum obatnya ya. Nah, dan juga nanti kalau sebelum habis obatnya kontrol ke dokter ya. Nah, jadi semua pengobatan itu kita kembalikan ke DPJP ya. Nah, di sini tugas saya cuma mengecek, konsultasi. Adapun tadi itu potensi itu sebatas cuma potensi. Saya tidak boleh memutuskan terapi buat Pak Nawari dan Bu Satina, karena itu kan profesi kan apoteker, jadi itu sudah di luar kewenangan saya gitu. Jadi cukup hanya mengecek ya. Oke teman-teman, kita balik lagi, kita sharing Pak ya. Jadi dari tahun berapa di kontak Pak Nawari ini? 76 ya, jadi dari 76 Pak Nawari ini Bontang. Jadi mungkin masih zamannya Bontang itu masih sepi Pak ya. Dari sepi terus ke Samarinda masih naik speed di Brebes ini Pak ya. Nah, oh bukan speed, bahkan kapal ya. Nah, jadi memang perintis. Nah, alhamdulillah Pak Nawari ini waktu muda ini memang dari Mojek, dari lain-lain. Pak Nawari ini Pak ya, tiga pasien yang saya datangi sebelumnya, alhamdulillah Pak Nawari ini lebih beruntung. Walaupun dalam keadaan seperti ini, beliau masih berlebih lah kehidupannya. Bahkan beliau juga berbagi pada orang lain. Jadi bisa menjadi contoh nih untuk teman-teman ya. Kita harus rajin bekerja, kita tidak boleh gengsi, tidak boleh cuma menang gaya. Ternyata karena apa yang kita lakukan itu yang kita tuai satu ya Pak ya. Prinsipnya seperti itu mungkin prinsip Pak Nawari ya. Nah, oke Pak ya. Untuk tayangan ini kita tidak ada bagi sembako, saya cuma bisa berbagi sedikit untuk saya berikan Bapak e-spot untuk supaya semoga bermanfaat Pak ya. Semoga bermanfaat ketika Bapak buang kotoran, buang air kecil terutama Pak ya. Ya Pak ya. Terus juga saya doakan Bapak semoga sehat Pak ya. Semoga sehat, panjang umur Pak ya.
dan juga saya juga akan doanya juga supaya saya tuh makin memperbaiki saya dan teman saya Pak ya, kita juga semakin sering ke rumah pasien ya Pak ya. Nah ini kucingnya mulai tadi nih ngikutin Bu ya ngikutin pelajari depan ini dia ngikutin Bu apa dia mungkin mau masuk YouTube juga ya Pak ya, mungkin itu dulu Pak ya. Bapak kembali lagi ingatkan Bapak harus semangat Pak ya, ini cobaan tetap kita harus berdoa kepada Allah Pak ya. Dan juga diminum, pertama diminum obatnya Pak ya. Mungkin gitu dulu temannya. Dan juga saya ingatkan kembali teman-teman yang ingin mendukung kegiatan saya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share di media sosial. Oke teman, lagi dulu Pak ya kunjungan singkat saya ini Pak ya. Saya pamit dulu urusan ini ya, sehat selalu ya. Pak, saya pamit dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Oke teman, saatnya kita untuk mengecek obatnya Bapak saat ini. Bapak kucingnya biar aja.